Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Syukur kehadirat Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah pengajian Ramadan, ngaji Frofung, kitab Wasaya al-Aba lil Abna. Hari ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan berkah fid dini wa dunya wal akhirah. Ada hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Khususan muallif hadal kitab Syekh Muhammad Syakir Al-Iskandari, syai'unillahi lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu at-tasi'u fi adabil majalisi wa adabil muhadarati. Pelajaran yang ke-9 tentang adab majlis dan adab kuliah atau muhadarah. Ya bunayya, idza mararta biqaumin, wahai anakku, bila kamu melewati sekelompok orang, fa'aqrihum assalama, maka ucapkanlah salam bil lafdil ma'rufi alladhi waradat bihi as-sunnatu an-nabawiyyah. Ucapkan salam kepada mereka dengan ucapan salam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa qauluka assalamu alaikum, yaitu ucapan assalamu alaikum, semoga keselamatan dicurahkan kepada kalian. ولا تتجاوز هذه التحية إلى غيرها من المستحدثات. Dan jangan engkau ganti ucapan salam itu dengan salam yang tidak ada tuntunan dalam dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولا تدخل مجلس قوم إلا بعد الاستئذان. Janganlah engkau memasuki ruangan, memasuki tempat majelis suatu kaum illa ba'dal isti'dzan, kecuali setelah meminta izin atau diberi izin oleh yang berada di tempat tersebut. Farubbama kanu yatafawaduna fi amri, la yuhibbuna ayyusharikahum fihi ghairuhum. Mungkin mereka yang dalam ruangan itu sedang membicarakan suatu perkara yang tidak boleh didengar orang lain selain mereka. Artinya, mengapa kita harus izin dulu, permisi, apakah boleh saya masuk? Nah, misalnya, kalau mereka mempersilahkan kita masuk, silakan. Atau ketika kita permisi, boleh saya masuk Pak? Misalnya, kalau yang bersangkutan tidak berkenan, ya jangan masuk. Mungkin ada sesuatu pembicaraan yang tidak boleh kita dengar
pembicaraan itu selain dari mereka. Wa tajannab at-tataffula 'ala an-nasi juhdaka wa inna tufailiyya taqilun 'ala an-nufus. Jauhi pula olehmu sifat kekanak-kanakan. At-tatafful 'ala an-nasi, karena sifat itu sangat mempengaruhi wibawa seseorang. Wa in kana 'alama ahli asrihi, sekalipun yang melakukannya adalah orang yang terpandang saat, artinya orang yang kaya, orang yang pejabat, tapi dia bersifat kekanak-kanakan, itu juga akan sangat mempengaruhi wibawa. Jadi kita berlaku sewajarnya, tidak jaim, tapi juga tidak kekanak-kanakan dalam bersikap. Ya bunayya, wahai anak, unzur ila nafsika idza kunta fi baitika matalan ta'malu amalan tuhibbu an la yattali 'alaihi ahadun ghairuka. Wahai anakku, berkacalah kepada dirimu sendiri. Bila engkau melakukan sesuatu yang engkau tidak suka perbuatanmu itu diketahui orang selain diri. Artinya kita berkaca, introspeksi diri, muhasabah diri. Apa yang harus kita introspeksi? Bila engkau melakukan sesuatu yang engkau tidak suka perbuatanmu itu diketahui orang selain diri. Misalnya kita kan nggak suka kalau kita mandi kemudian ada orang masuk ke kamar mandi, ya kan? Kenapa? Karena kita tidak suka orang mengetahui perbuatan kita, karena ya aib. Kita masuk dalam kamar mandi, kita buka baju, ya. Kemudian ada seorang yang tidak engkau kehendaki memasuki kamar dan melihat apa yang engkau lakukan. Ya enggak kamar mandi lah, ya kamar, kamar. Wa tajannab fafaja'aka insanun bitukhuli 'alaika. Kemudian ada seorang yang tidak engkau kehendaki memasuki kamarmu dan melihat apa yang engkau lakukan. Alasta tuhissu bi thiqalihi wa tatamanna dhahabahu. Bukankah engkau merasa kesal dan engkau menghendaki orang tersebut pergi? Tentunya seperti itu. Kita berada di kamar sedang tidur, kok ada orang yang nyelonong masuk, ya, sehingga kita tidak menghendaki orang itu, kita kesal dan tentunya menginginkan orang itu. Fakadzalika haluka idza ghashita qauman bidunil isti'dzani wala raghbatin minhum fi wujudika ma'ahum. Seperti itulah perasaan orang lain, perasaan sekelompok orang yang sedang mengadakan pertemuan. Bila engkau masuk tanpa izin sebelumnya, dan tentu mereka pun tidak menyukai kehadiranmu ke tengah-tengah mereka, karena mereka mengadakan pertemuan penting, kemudian kita masuk ke ruangan tersebut. Ya bunayya, idza du'ita limujalasati qaumin. Wahai anakku, bila engkau diundang menghadiri suatu majelis atau pertemuan, wa kunta asgharuhum sinna, sedangkan engkau termasuk orang yang berusia muda di antara yang hadir. Kita itu datang di tengah para ulama yang sepuh-sepuh, apa yang harus kita lakukan?
fala tajlis hatta ya'dzana lakal qaumu bil julus. Jangan engkau duduk sebelum engkau dipersilahkan, diizinkan untuk duduk. Karena kita masih junior, kita masih muda. Ya paling tidak kita permisi untuk menjauh, kan gitu ya. Kalau pada lenggah kan gitu, sehingga kita tahu bahwa kita menghormati yang lebih tua. Fa idza jalasta fala tuzahim wa idza jalasta fala tuzahim ahadan min julasa'ika. Bila engkau duduk, janganlah mendesak, janganlah mendesak orang yang lebih dahulu duduk. Artinya geser-geser orang untuk minggir kalau kita baru datang, sedangkan orang lain sudah duduk. Biasanya dalam pertemuan yang tempat duduknya berjajar, kemudian kita mau duduk sudah ada orang yang duduk, geser. Nah, ini juga jangan berlaku tidak sopan. Boleh, permisi Pak, tempat itu kosong, saya bisa duduk di situ. Oh iya, mari. Kalau itu bisa geser atau bagaimana. Wala tataqaddam ila mawdi'in rafi'in idza kana fil majlisi man huwa ahaqqu minka bil julusi. Wala tataqaddam ila mawdi'in rafi'in. Atau jangan sekali-kali mengusir seseorang dari tempatnya kecuali dia mempersilahkanmu menempati kursinya. Wa idza jalasta fi mawdi'in thumma jaa'a man huwa aula minka bil julusi fihi. Bila engkau duduk di suatu tempat, kemudian datang orang yang lebih patut menempatinya, orang yang lebih utama untuk menempatinya, apa yang harus kita lakukan? Fatruk lahu dzalikal mawdi'a qabla ay yu'mara bitanahhi anhu. Persilahkanlah dengan sopan orang tersebut untuk menduduki tempat tersebut. Artinya kita mempersilahkan karena memang itu tempat duduknya. Misalnya tempat itu sudah dipersilahkan oleh panitia untuk diduduki oleh undangan-undangan VIP, undangan-undangan tertentu, sehingga kita tidak berhak untuk menduduki tempat tersebut. Kalau orang itu datang, ya kita harus minggir dan mempersilahkan mereka untuk duduk. Yazid ihtiramuka fi a'yuni jalasaika. Bila semua itu engkau lakukan dengan itikat yang baik dan penuh keikhlasan, maka kemuliaan Yazid ihtiramuka fi a'yuni jalasaika, maka kemuliaanmu di mata masyarakat akan ditambah. Kalau itu kamu lakukan, luar biasa, orang akan melihat kamu adalah orang yang sopan, orang yang ikhlas dalam melakukan sesuatu. Ya bunayya, idza jalasta fi qaumin fala yadkhul ma'ahum
fi hadithihim hatta yudahinu. Wahai anakku, bila engkau berada dalam suatu pertemuan dengan suatu kaum, fala tadkhul ma'hum fi hadithihim hatta yudahhinuka. Jangan engkau mendahului membuka pembicaraan dengan orang yang lebih utama darimu. Wala tatakallam wa fil qaumi man huwa aula minka bil kalam. Jangan engkau mendahului membuka pembicaraan dengan orang yang lebih utama dari diri. Artinya jangan engkau masuk ke suatu tempat pertemuan itu dengan pembicaraan sehingga mereka memasuki ruangan. Artinya ya tunggulah orang undangan-undangan itu masuk sepanjang waktunya masih mencukupi dan belum terlambat. Baru setelah mereka masuki kita memulai kegiatan. Wala tatakallam wa fil qaumi man huwa aula minka bil kalam. Terus kemudian jangan engkau mendahului membuka pembicaraan dengan orang yang lebih utama darimu. Ya. Kecuali engkau membawa acara ya harus berbicara dulu. Masa narasumber nggak mau kalau pembawa acaranya ngomong dulu? Jangan ngomong dulu. Biar saya yang ngomong. Nah, yang mempersilahkan pembicara siapa? Wa idza takallamta fala taqul illa al-haq. Bila engkau berbicara hendaklah hanya yang hak, hanya yang benar. Wala tatawassa' fil maqali illa biqadri iqamatil hujjah. Dan jangan engkau melebih-lebihkan pembicaraan. Ya. Melebih-lebihkan, meluaskan ucapan melebihi apa yang dimaksud. Jadi itu maksudnya. Fala tatawassa' fil maqali illa biqadri iqamatil hujjah. Wala tunaqis julasa'aka illa bil adabi wat tahabbudi min asyaratil lisan. Sanggahlah perkataan orang lain dengan adab yang baik. Jadi kalau kita mau membantah seseorang, bantahlah mereka dengan adab, dengan tata krama, dan menjaga terpelesetnya lesan. Wa iyyaka wal qahqahata fil majalis. Hindarilah tertawa terbahak-bahak dalam ruang pertemuan. Kadang kalau kita sudah kadung ketemu teman, ya enggak terasa guyune ngekek. Nah, itu agar kita hindari dan menjaga diri kita. Ya tertawa, apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, tidak sampai terbahak-bahak dan tidak sampai menurunkan wibawa seseorang. Fa innaha min ahlakis safalati wa ra'ain nasi. Kenapa? Karena hal itu termasuk adab yang rendah dan perbuatan yang hina dalam pandangan. Wa qalil minal mizahi juhdaka fa inna kathratal mizahi yadhhabu bil ihtiram. Dan banyak tertawa itu dapat menghilangkan kemuliaan.
Jadi sedikitkanlah guyonan, banyolan, karena memperbanyak tertawa itu akan menghilangkan kemuliaan kita di hadapan orang. Ya, guyon boleh. Rasulullah pun suka guyon. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh wanita tua. Ya Rasulullah, saya mohon pendapatmu, apakah saya ini orang yang ahli surga? Saya bisa masuk surga? Apa jawabannya Rasulullah? Di surga itu tidak ada orang yang tua seperti kamu, nenek. Wah, orang ini nangis sejadi-jadinya. Berarti saya nggak bisa masuk surga ya Rasulullah? Bukan. Nah, Rasulullah kemudian mengatakan bukan seperti itu maksudnya. Karena orang yang di surga nanti, kalau di dunia itu tua, besok di surga nanti dijadikan menjadi muda lagi, menjadi perawan lagi, menjadi joko. Nah, itu Rasulullah juga senang untuk guyonan, tapi ada batas-batas yang bisa diperbolehkan. Warubbama awgharat sudura ba'din nasi 'alaika, dan menyebabkan hati yang mendengar bosan terhadap. Bisa jadi karena suka guyonan, apalagi akhir-akhir ini di tengah pandemi corona, kita tertawa di tengah penderitaan orang lain yang sedang susah, kemudian dikasih bingkisan ternyata sampah. Nah, ini kan menyebabkan orang lain itu kecewa, orang lain itu baper, orang lain itu jadi longso, ya kan? Ketika kita melakukan sesuatu tapi menjadikan kecewa orang lain, apa istilahnya? Prank. Nah, itu sekarang itu banyak orang yang melakukan prank sehingga menjadikan orang itu kecewa pada seseorang. Ya bunayya, la tujalis minan nasi illa ahlal muru'ati wasyarafi wal iffati wal kamal. Wahai anakku, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang-orang yang wara, orang yang dalam ilmu. Kemudian siapa lagi? Wasyarafi, orang yang mulia. Wal iffati, dan orang yang iffah, orang yang menjaga diri dari sesuatu yang haram. Wal kamali, dan orang yang sempurna akhlak. Walaupun demikian, tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada salah dan lupanya seseorang. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Pasti ada kelemahan di tengah kelebihannya, di samping kelebihannya. Wa iyyaka wal mukhalatata as-sufaha'i wal mujalasatahum wahdar majalisal ghibati wan namimati juhd. Wahai anakku, jangan berteman dengan pengumpat dan mengadu, dan orang yang mengadu domba, atau dengan orang yang fasik dan orang-orang yang berlebihan dalam ucapan dan perbuatan. Jalis ahadan minal fusaqi wal fujjar. Jauhi olehmu berteman dengan orang-orang yang berakhlak rendah, ya. Orang-orang yang suka mengada-ada, orang suka menggoda, orang yang munafik dan lain sebagainya. Wa iyyaka wa mu'asyarata ahlil jubni
ahlil khubathi wad dasaisi wan nifaq. Kenapa kita tidak boleh mendekati atau berteman dengan orang yang berakhlak rendah, suka mengada-ada dan orang yang munafik? Wa innal akhlaq as-sayyi'ata tasri fil julasa'i kama tasri an-naru fil hatab. Sebab akhlak yang rendah akan berpengaruh terhadap orang yang lain seperti api yang membakar kayu sedikit demi sedikit sampai akhirnya habis. Artinya akhlak yang tercela pun sedikit demi sedikit akan mempengaruhi untuk kemudian memusnahkan akhlak mulia kita. Kalau kita banyak berteman dengan orang-orang seperti itu, maka sedikit demi sedikit akan mengikis akhlak mulia yang kita miliki selama hari ini. Itulah yang bisa kita kaji. Semoga manfaat. Ad-darsul 'ashiru wallahu a'lam bis-shawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ربنا تقبل منا ربنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الموفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.